Halo temen ngoceh, ketemu lagi sama gua nih Aryo Rubik di konten ngoceh, kontennya tempat gua ngocehin apaan aja, bebas-bebas aja suka-suka gua sama siapa aja. Cuman malam ini spesial nih, udah lama nggak ketemu nih, udah dari 2017 gua nggak ketemu sama Kevin Loanda nih, seorang pemain barongsai yang banyak ngebantu gua di proses produksi film The Last Barongsai. Ah, Vin, apa kabar, Vin? Ya, baik Mas. Sehat Mas. Hmm. Sehat, 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 sehat. Oke, Vin, gue langsung aja nih, ya. Oke, siap. Gue penasaran deh, emang main barongsai itu ada duitnya? Ya, main barongsai sih, kalau untuk pemainnya sih sebenarnya nggak ada Mas. Karena ini kan cuma hobi ya, bukan pekerjaan. Tapi memang kalau lagi Imlek atau lagi ada show performance khususnya untuk Imlek aja sih, itu memang ada ya ibaratnya bonus lah. Itu Hmm. bukan gaji, tapi emang hasil kerja keras kita dapat angpau dari penonton itu baru dibagikan. Tapi kalau untuk eh, nilai job atau setiap bulannya dapat duit atau enggak, ya enggak, karena ini cuma hobi aja gitu. Tapi kalau kita misalkan bisa berprestasi atau bisa menjadi atlet gitu, Iya, iya. itu memang ada gajinya sendiri gitu. Tapi kalau kita masih masuk ke perkumpulan untuk kesenian aja sih, ya nggak ada gitu. Kayak gitu sih. Oh iya, berarti, oh iya, udah masuk PON ya, udah di eksebisi ya, barongsai sendiri ya. Ya, betul. Ya, Oke, jadi untuk oke. pertama kalinya itu barongsai masuk PON tuh tahun 2016 kemarin, Mas, Oh di iya, pas, Jawa Barat. Nah, itu pas, baru eh, eksebisi sih. ya, pas kita Mm-mm. lagi itu ya, syuting ya. Syuting. Ya, betul. Ya. Nah, lo sendiri gimana? Lo tertarik menjadi seorang atlet kah? Gitu lo. Lo juga sebagai pemain barongsai, lo pun ya gue tau lah, lo banyak bantu gue di coaching buat wusu waktu itu untuk talent gue si Ines sama si Puri, Mhm. sama Dion. Nah, lo tertarik ke Ya, jadi ya. atlet apa gimana? Ya, jadi kan kesenian barongsai ini udah beralih ke cabang olahraga juga ya. Nah, di situ kita bisa jadi atlet sebagai pemainnya. Jadi di olahraga ini kita bisa berprestasi. Memang sekarang untuk misalkan untuk masuk kuliah atau masuk sekolah itu kita bisa mengandalkan sertifikat dari prestasi yang kita Oke. dapat di barongsai itu. Kayak gitu. Jadi Oke. sekarang sebutannya sudah jadi atlet sih karena ada pertandingannya kan kayak gitu. Oh Bukan iya, lagi cuma udah kesenian jadi aja atlet gitu. barongsai ya. Ya, betul. Siap, 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 siap. Iya, gua kemarin gue juga sempat menarik ya. Gue kan ngikutin apa kayak vlog ya, vlog lu kan Ya, kalau ngomongin vlog. baru saya walaupun Betul. dengan cara komedik, menarik buat gue tuh, Vin. Justru sekarang justru yang Hmm. menarik yang kayak gitu kalau terlalu serius malah nggak seru. Ya, betul. Iya Jadi kan? banyak sisi-sisi lain dari barongsainya lah yang bisa kita kulik dari keseharian latihannya gitu kan. Nggak cuma yang pentas-pentasnya aja yang kita tampilin atau saat pertandingan, tapi di balik itu semua kan ada proses kita latihannya, ada tutorialnya kayak gimana, kayak gitu. Hmm. Nah, iya, Vin. Eh ya kalau gue sih tahu mungkin tapi temen ngoceh mungkin yang nonton YouTube gue nggak tahu kan gini wusu Hmm. dengan barongsai itu eh, sebagai satu kesatuan gitu. Apakah memang benar seorang pemain barongsai itu harus bisa wusu atau gimana Hmm. penjelasannya tuh? Ya, umumnya sih kalau zaman dahulu ya itu perkumpulan barongsai pasti bernaungnya di perguruan kungfunya dulu karena kungfu ini memang dijadikan kuda-kuda dasar lah, basic dasar untuk bermain Oh iya, barongsai. iya, iya, Karena iya. untuk bermain barongsai kan diperlukan kuda-kuda dan fisik yang kuat kan. Nah, itu kita bisa dapatkan di latihan kungfunya dulu. Sama sih di perkumpulan saya ini di Chow Subio begitu. Jadi kita harus latihan kungfu dulu baru boleh latihan bareng sama liongnya kayak gitu. Jadi Hmm, sebenarnya alangkah lebih bagusnya kayak gitu sih. Jadi kita punya basic yang kuat lah istilahnya kayak gitu. ya. Nah, oh ini satu lagi terus kan kalau ya gue tahu lah teman-teman di Tangerang tuh kebanyakan main lantai ya.
Tapi teman-teman di Bekasi Betul. kayak Toto apa kan main tonggak. Ya, Kenapa atau tuh? enggak? Ya. Kenapa bisa ada perbedaan itu gitu loh? Kan basicnya memang pasti main di bawah ya. Basicnya di bawah semua ya. Mm-mm. Kenapa ada Mm-mm. perbedaan gitu tuh, Vin? Ya dari point of view lu Ya, aja. jadi memang awalnya kan barongsai ini kan hanya bermain tradisional aja kan. Nah, lambat laun perkembangan memang ada dilihat dari segi atraksinya. Nah, dari segi atraksinya ini dibuat seperti tiang-tiang gitu, Mas. Jadi memang Hmm. sekarang di barongsai itu ada dua kategori, yaitu kategori tradisional dan kategori tonggak. Nah, yang tonggak itu yang bermain di atas tiang. Sekarang juga tiangnya semua ada standarnya. Jadi semua yang latihan tiang itu ukurannya sudah sama semua nih. Jadi ketika pertandingan nanti pas lompat-lompat itu udah sebiasa kayak di tempat latihan mereka kayak gitu. Jadi distandarin lah istilahnya. Iya, 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 iya. Ngeri. Nah, lu Gitu. sendiri, lu bisa main tonggak? Nah, kalau di sini kita memang nggak belajar tonggak sih, karena tonggaknya juga nggak ada kan. Dan itu Ah, memang eh, dari secara resiko memang lebih besar ya, mungkin belum siap atau belum kuat, tapi suatu saat pengen nyoba sih latihan tonggak gitu kan. Kayak gimana iya. sih belajarnya gitu. Iya, 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 iya. Ngeri, Vin. Ya, buat teman-teman kalau mau lihat Iya, ngeri behind the ngeliatnya, scene-nya ngeri kan. proses Kevin waktu itu ngelatih wushu, Hmm, Dion sama Ines bisa lihat di channel gue juga tuh di behind the scene-nya, atau mau lihat ya, barongsai main tonggak seperti apa, lihat aja tuh. Gue udah uploadin juga ya waktu betul. waktu kita produksi bareng ya. Seru-seruan Iya, bareng. Iya. Nah, oke, Vin. ya, Bersyukurlah ya, bersyukurlah kita tahu lah kita punya sejarah Indonesia ya, bukan sejarah kelam hmm, bahwa dulu barongsai dilarang, pokoknya yang berbau etnis Tionghoa eh, hmm, dilarang gitu. Beruntung kita punya Gus Dur ya, kita beruntung dia punya Gus ya, Dur. Akhirnya kesenian barongsai bisa ditampilkan, Imlek dirayakan dengan mewah seperti gua hmm, Lebaran, ya kan? Nah, ya betul betul. tentu gini, dengan perkembangan barongsai, apalagi udah jadi di olahraga ya, pasti kan akan ada Betul. nih, misalnya kayak maaf, bukan gue lo tau gue lah, gue bukan orang yang membedakan Hmm, keturunan Tionghoa atau pribumi, enggak ya, tapi ini kan gue ngambil global. ya, Nah, kalau misalnya gue Muslim misalnya gitu, gue Muslim, gue orang hmm. Betawi, terus gue pengen belajar barongsai, misalnya di tempat lo deh, gue diterima nggak? Hmm. Ya, sangat diterima sih, karena sekarang kan kesenian barongsai ini kan ibaratnya sudah menjadi budaya juga di Indonesia, Mas, dan udah jadi cabang olahraga juga gitu kan. Di mana cabang olahraga ini kan terbuka untuk umum, nggak cuma untuk etnis Tionghoa aja. Jadi kalau kayak saya lihat juga di Indonesia sekarang nih, udah banyak nih yang bukan etnis Tionghoa yang bermain barongsai. Oh, oke. Eh, iya, kayak TNI aja di Jawa Tengah gitu ya, kemarin juga ikut PON, itu dia udah bermain liong juga dan juara satu lagi waktu itu. Iya, iya, Iya. iya, 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 Jadi iya. di YouTube saya juga banyak yang nanya, kok boleh gak sih kalau ini ikut misalnya? Ya boleh gitu. Memang peminatnya itu nggak cuma etnis Tionghoa aja sih Mas. Banyak juga yang di luar etnis Tionghoa yang udah belajar barongsai. Bahkan di Aceh juga udah ada perkumpulan barongsainya yang anggotanya itu dari multikultural kayak gitu. Mantap, mantap, mantap. Iya, iya. Artinya Hmm. memang ya mungkin lo sama temen-temen yang memang praktisi harus digaungkan tuh, Vin. Kalau menurut gue, Vin, ya kita kan lo tau Hmm. lah gimana pengkotak-kotakan di Indonesia, di negara tercinta kita ini masih terjadi. Tapi Ya, eh, tapi ya maksudnya uniknya justru kalau gue ngelihat ya pada saat Imlek kan di mall pasti kan selalu ada ya kesenian barongsai ditampilkan, yang nonton malah bukan teman-teman Tionghoa, bukan tapi yang nonton ya kita ini ya, gua lah bahasanya ya. Sekali lagi nih buat ya, jangan dikomenin ya. headspeedan ya, gua sama Kevin mah asik-asik aja. Gua sama teman-teman Iya, betul ini betul. asik-asik aja, kalian aja yang nggak asik. Kali tapi enggak Malah saya lah. terima kasih banget nih buat ya saya juga ngucapin terima kasih banget nih buat Mas Aryo, Mas Rano gitu yang udah mau ngangkat budaya Tionghoa gitu kan istilahnya ke layar lebar di film Gelas Barongsai itu sangat bangga sekali sih saya juga kayak gitu.
Iya, Vin. Mungkin jadi pacuan saya juga suatu saat bisa bikin film tentang barongsai juga gitu, misalkan di Indonesia. Wah, amin, amin. Iyalah, ya kalau gua malah kalau buat gue pribadi ya kebetulan gue sebagai sutradaranya itu challenge, Vin, gitu loh. Ya Iya, maksudnya kan betul. barongsai ini kan waktu The Last Barongsai berawal kan dari kegelisahan gue sama Om Rano tuh masalah ondel-ondel. Ondel-ondel kan hampir sama nasibnya, ya. Bahkan sampai Ya. sekarang gitu, barongsai nggak main di jalan, Vin. Lu tahu sendiri sekarang ondel-ondel main di jalan, Vin. Iya, Gitu betul. sedih banget. Padahal ada nilai historis, ada nilai budaya, ada nilai filosofi di dalamnya. Ya kan Iya. sama-sama pengusir roh jahat dulu kan Iya, dimainkan. betul. Nah kayak gitu sedih sih gitu. Makanya waktu gue ditawarkan, gue langsung mengiyakan tanpa berpikir panjang kalau gue dan bertemu lo, bertemu Raga, ketemu teman-teman di Tangerang, di Bekasi, di Bogor bahkan. Wah itu buat Iya. dapat insight banget sih gue. Dapat point of view yang baru, yang menarik, yang seru gitu loh. Nah, mudah-mudahan juga dengan ini juga makin makin nambah site gue yang nonton juga nih, mudah-mudahan gitu loh. Ya Iya, kan gitu, betul. ya maksudnya polarisasi di Indonesia nih terhadap etnis tertentu gitu loh. Ya apalagi kita tahu tragedi 97-98 apa segala macam dengan isu-isunya ya membuat kita jadi terkotak-kotak padahal ya kita mah Indonesia. Gue jamin nih, Ya. temen ngoceh semua, mereka tuh kadang-kadang jauh lu temen-temen di Tangerang ya, yang gue lihat Toto atau yang di Bekasi itu mereka lebih Indonesia dibandingin kita. Iya, gue Ya. kadang-kadang, Ya. gue juga waktu di awal ya, Vin ya, maksudnya kita ngobrol ya, waktu di awal gue pikir uh, apa ya, gimana ya cara mereka berpakaian, teman-teman nih, cara mereka bergaul. Pas gue masuk semakin dalam, sama aja. Makanya tercetus lah. Ya, inget gak lo kalau di scene endingnya di film The Last Barongsai kan gue lihat si Kohuan keluar, dia lihat bendera merah putih itu kan simbolik kan. Bendera Tadi hormat. yang itu Ya. nggak ada kan di skenario, Vin. Kan lo tahu sendiri skenario nya. Gue cuma itu dari research, dari pergulatan batin gue untuk menyampaikan itu gitu loh, bukan mau sebor moral sih, tapi buat ngasih tahu aja Ya, ya. gitu. bahkan Simbol lah. bahkan kalau kita mau tarik ke sejarah, kita ada namanya Sunan Kuning. Nah cari aja tuh di Google tuh namanya sejarah Sunan Kuning tuh, ya kan. Itu Muslim Tionghoa yang gimana ikut berjuang melawan penjajah, ya kan, di pemerintah, Betul. ya kan kayak gitu-gitulah. Jadi makanya menarik gitu. Apalagi gue kemarin nonton, gue nonton pas gue emang suka kan TVRI semenjak cuman waktu itu Helmi Yahya masih megang, tapi sekarang udah enggak, tapi ya oke lah. Okay. Gue masih nonton lah gitu loh. Oke. Nah, kita kembali lagi ke barongsai nih, ya. Siap. Barongsai, tadi lu bilang bahwa barongsai itu sudah menjadi olahraga, oke. Berarti siapapun bisa mempelajari, siapapun bisa masuk ke apa ya, perguruan ya bahasanya ya, atau apa nih Ya. bahasanya, perguruan, perkumpulan. Nah tapi kan yang gue tahu nih, koreksi kalau gue salah, kan selalu kalau tiap mau ada main kabarnya ada ritual-ritual yang notabene ritualnya lebih ke Konghucu. Ya, kalau ya kita ngomong konteks di Tangerang ya kan gue kan ngikutin tuh fase-fase gitu. Nah itu gimana tuh, Vin, untuk ya gimana ya, gue nanya gini bukan apa ya, pasti kan ada orang ya gila lo, kita di Indonesia kadang-kadang ngucapin Natal aja ribet. Gimana tersirkel ritual gitu, apakah tetap ada kalau untuk atlet atau gimana tuh, Vin? Ya, biasa ritual itu hanya sebagai penghormatan aja sih, atau sebagai peminta restu kepada Tuhan bahwa hari ini misalkan kita akan main atau kita akan bertanding, mohon diberi perlindungan dan kekuatan agar pentas atau pertandingan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kayak gitu aja sih. Paling kita kayak istilahnya pamit lah gitu ke tuan rumah yang ada di situ atau dewa yang ada di situ, dan kepada Tuhan juga pasti utamanya, seperti itu. Tapi misalkan ada yang etnisnya lain nih,
ya dia berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing gitu Mas. Nggak harus ngikutin tradisi kita, misalkan kita harus sembahyang dulu atau gimana. Nah itu nggak harus ngikutin Oke. sih. Tapi yang utama misalkan kalau kita sebagai pemain dan yang beragama Konghucu ya memang adatnya atau budayanya kita harus sembahyang dulu lah gitu untuk meminta izin atau restu seperti itu sih. Ya, Tapi ya, ya, yang di ya. luar etnis Tionghoa misalkan yang atau yang beragama lain ya tidak harus dipaksakan kayak gitu. Nah, ya, 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 ya. Tuh ya, denger tuh. Teman-teman ngoceh tuh. Nggak ada paksaan. Jadi, Ya, barongsai itu memang udah bagian dari ya, budaya, apalagi sudah jadi olahraga ya global aja, gitu loh. Santai-santai aja, mm, oke gitu. Memang itu turunan dari Tiongkok dulu dibawa masuk ke Indonesia, tapi sudah apa ya, akulturasi lah bahasanya, sudah ngeblend ya menjadi betul. budaya Indonesia. Iya, 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 Mm, iya, iya. Menarik, Vin. Selalu menarik sih emang ngomongin budaya di Indonesia, Vin. mm. Karena Bahkan ya, kan kata barongsainya itu kan sebenarnya kata barongsai itu cuma ada di Indonesia, Mas. Kalau kita hmm, ke Malaysia, Singapura, atau China-nya sendiri, kata barongsai itu sebenarnya nggak ada. Karena ada kata barongsai itu merupakan serapan dari kata barong. Barong tuh yang topeng dari Bali itu. Bali, ya. Nah, saya itu artinya singa. Jadi, barongsai itu sebenarnya topeng yang menyerupai singa. Nah, Hmm. kalau bahasa internasionalnya sendiri itu sebenarnya wuse. Bahasa Mandarinnya itu wuse. Oh, iya, Nah, iya, 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 lu pernah ngomong sama gue. ya, ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya sih lion dance. Hmm. Nah, kata barongsai ini juga ada yang memaknai dari kata Hokkien juga, yaitu bulangsai. Nah, Oh, bulangsai ini di telinga orang lokal itu eh, terngaungnya tuh seperti kata barongsai sehingga sampai sekarang tuh namanya barongsai dan barongsai ini memang kata yang oh. ada di Indonesia. Kalau kita keluar negeri ya namanya udah bukan barongsai kayak gitu. Oke, 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 iya, 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 lu sempat cerita tuh, Raga juga sempat cerita tuh sama gua, Ya Toto sempat betul. cerita. Iya, 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 menarik, 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 menarik. Oke, nah terus Vin, oh iya, iya, menarik. Itu kita ngomong istilah dari barongsai itu sendiri ya. Bahkan Hmm. kalau nggak salah kan gue sempat nanya ya ke lo, ke Raga gitu. Ini sebetulnya barongsai pakai I apa pakai Y sih belakangnya? Hmm. Iya, ya, Iya kayak gitu-gitu. betul. Padahal mah sama aja ya, Vin. Atau gimana, Ya Vin? kalau di Indonesia sendiri sih udah sama aja sih artinya Mas. Tapi kalau yang saya tahu sih belakangnya itu I Hmm. bukan Y, barongsai I gitu. Oke, oke, oke. Siap, siap, Hmm. siap, siap, siap. Nah, oh berat ya. Ini pandemi kayak gini, gimana lu tetap latihan, Vin? Latihannya diliburkan dulu, mulai dari Maret kemarin sampai sekarang juga belum mulai latihan lagi, karena di Tangerang sendiri kan sekarang juga masih PSBB terus, masih diperpanjang terus, Hmm. dan sekarang juga Tangerang masih zona merah, baru zona merah lagi, kemarin udah sempet hijau Oh, iya, tapi iya, 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 sekarang iya. udah merah lagi. Hmm. Jadi Oke, memang untuk latihan, untuk kebaktian juga masih belum dimulai gitu. Ya paling kalau saya datang ke Bio itu cuman untuk bikin video aja, itu juga orangnya yang terbatas paling sekitar 2 atau sampai 5 orang lah gitu. Nggak banyakan, karena kan kalau latihan tuh posisinya kan kita kalau latihan tuh banyakan Mas, ada 30 orangan sekitar. hmm. Nah, kita juga kan posisinya tuh ada di pinggir jalan, jadi nggak enak lah kalau kita berisik-berisik dilihat sama orang lain atau orang yang lewat, kok lagi pandemi misalkan, kok ada rame-rame di situ. Nah, itu kita tekan dulu sih untuk nggak latihan dulu, karena ya pentas-pentas atau pertandingan juga ya lagi nggak ada kalau lagi begini. Harusnya sih banyak Iya. pentas-pentas sejit, pentas-pentas ulang tahun, misalkan ulang tahun para dewa gitu, atau pertandingan pun harusnya ada di tahun ini. Tapi karena kondisi kayak gini ya kita nggak latihan dulu kayak gitu sih. Iyalah, semua Vin, apalagi gua syuting. Amsyong Vin. Mm-mm. Nah, betul tuh. Walaupun udah mulai sih, ada beberapa temen yang udah mulai syuting Vin. Udah ada Ya, ya beberapa temen. betul. Cuman protokolnya Lagi ketat. ada project apa emang nih Mas? Selanjutnya? Belum, kalau gua kan rencana mau jalan Belum. seriesnya Sidul setelah filmnya, Hmm, mau hmm, ada seriesnya. Cuman ya karena pandemi hmm. mungkin diundur lah.
Iya, Kebetulan kan betul. juga pemainnya kan banyak yang senior ya, mencegah aja, Vin. Tapi Iya, betul. tapi ya skenario sih masih ditulis sama Om Rano, insya Allah. Iya. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, uh, oke, lu tadi kita ngomongin sedikit wusu ya, Vin. Hmm. Kungfu sama wusu itu tuh sama nggak sih, Vin? Apa Sebenarnya tuh gimana sih? awalnya sih sama, Mas. Dulu tuh sebenarnya cuma ada kungfu ya. Nah, wushu itu sebenarnya bagian dari kungfu itu sendiri. Nah, kalau kungfu itu memang untuk bela diri gitu. Hmm. Kalau kungfunya itu untuk bela diri, memang untuk digunakan untuk fight seperti itu. Nah, kalau wushu ini seni bela dirinya. Jadi gerakan-gerakan dari Oh. kungfunya itu. Jadi wushu ini memang lebih menampilkan kayak seperti tarian yang atraktif kayak gitu. Tapi di wushu ini sendiri memang ada dua cabang, yaitu ada yang tahu itu yang kayak gerakan-gerakan Ya, ya. tarian kayak gitu menggunakan senjata. Nah, ada juga yang sanda. Sanda ini ya sama kayak fight gitu. Oke, Jadi oke, ada iya, dua iya. cabang sih kayak gitu. Oke, berarti ya memang sebetulnya nggak ada bedanya, cuman pengembangannya eh, basicnya tetap kungfu, cuman karena sudah masuk ke Hmm. olahraga dia pada saat mau mengembangkan dia sama kayak karate atau bela diri lain mungkin ya, Vin, ya. Hmm. Ada perubahan diksi aja sih mungkin ya. Iya, iya. Latihannya mah sama-sama aja ya. Iya, sama-sama juga sebenarnya, Mas. Ah, iya, 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 iya. Iya, gue juga belajar. Gue sebelum belajar silat Betawi, gue malah belajar kungfu dulu, Vin. Oh ya. Iya, di daerah Pondok Labu Di tuh. mana tuh, Mas? Di daerah Oh, Pondok Labu Pondok gua Labu. di Jakarta Selatan. Hmm. Udah guru gua tuh suhu gua tuh udah ya cukup lama, udah tua. Waktu ngajarin gua aja udah sepuh. Muridnya dikit. Gua Oh. yang cuman 2 orang waktu itu yang bukan bukan peranakannya dalam tanda kutip ya, yang orang lokal istilahnya pribumi lah. Kita anggap gitu ya, susah nih gua beda-beda. Gue Hmm. doang. Kalau gue kan emang tertarik bela diri gitu loh. Apapun ya, apapun jenisnya Iya. suka aja. Makanya anak gua karate, istri gua karate, gua juga ikut. Ya pokoknya gitu-gitulah. karena kan sebetulnya yang kita harus dapetin adalah filosofinya, Vin. Iya kan? Ya, Uh, betul. ya maksudnya Yang penting itu filosofinya sih, benar. filosofinya gimana kita belajar disiplin, kita jadi Hmm. bisa berempati. Kan diajarin tuh, Vin ya. Tidak boleh Ya, bisa sombong, mengendalikan bisa diri, mengendalikan diri gitu. ya segala macam. Dan ternyata ya kalau gue bersyukur ya, gue ketemu lu, gue ketemu anak-anak gue karate, gue juga sebagai salah satu pengurus di Lemkari DKI, gue ini kayak gitu-gitu, gue jadi kok Hmm. sama aja ya sebetulnya filosofinya gitu loh, apa bahkan Hmm, betul. niatnya tuh baik gitu semua. Bukan untuk show offan jago-jagoan. Ya lah. Gitu. Ya. Nah, oke, PON berarti harusnya 2020 dong. Ya, harusnya 2020 ini di Papua, Oh, tapi Papua. udah Oke. fix. Ya, udah fix diubah ke 2021 kayak gitu. Itu tetap dipertandingkan eksebisi untuk barongsainya apa gimana, Vin? Yang barongsai kali ini nggak dipertandingkan, Mas. Karena di Papua ini ada beberapa cabang olahraga yang memang nggak dipertandingkan kayak gitu. Mungkin keterbatasan fasilitas atau memang timnya kurang siap kali ya kayak gitu. Jadi barongsai ini di 2021 tidak dipertandingkan, tapi kemarin ada info dari Fobi-nya bahwa kemarin kan udah rapat dengan Kemenpora juga. Nah, PON selanjutnya setelah di Papua itu bakal diselenggarakan di Aceh dan di Sumatera Utara, dan di situ barongsai akan kembali dipertandingkan sih di Sumatera Utara di Medan. Oke, oke, oke. Iya, 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 menarik, Hmm. menarik. Nah, oke. Sorry, selain PON, waktu kan sebelum sebelum PON di terakhir 2016 itu kan baru mulai ya. Hmm. Hmm. Nah, untuk barongsai sendiri ada gini nggak, kejuaraan nasionalnya rutin berapa tahun sekali? Ada nggak sih, Vin? Ada. Jadi sebelum kejuaraan nasional tuh biasanya kita ada ngelakuin tuh kejuaraan daerah dulu, Mas. Nah, kejuaraan Oh. daerah ini biasanya itu seprovinsi. Misalkan di Banten nih, diadain di mall. Misalkan mallnya di mana. Nah, itu
yang juara satu itu berhak mewakili Provinsi Banten di Kejurnas. Nah, Kejurnas itu biasanya setahun atau 2 tahun sekali, dan itu rutin sih. Hmm. Terakhir itu berarti tahun 2018 kalau nggak salah, itu di Padang kalau nggak salah. Oh, Kejurnas juga itu. iya, iya, Mm-mm. iya, 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 iya. Terus kalau pertandingan setelah Kejurnas nih, misalkan dia udah menang di Kejurnasnya, nah itu biasanya berhak untuk mewakili Indonesia, bisa di Malaysia atau bisa di Malaysia ya, China ya. kayak gitu. Mm. Kalau kejuaraan yang paling bergengsi sih emang di Malaysia sih, Mas, di Oh, Genting itu. iya, iya, iya. Nah, harusnya tuh kejuaraan itu kemarin tuh di bulan Juni Juli, tapi karena pandemi gitu kan, apalagi Malaysia juga kan kasusnya tinggi juga, Iya. jadi di stop dulu dan diundur ke tahun depan kayak gitu. Oh, gitu, gitu, iya, 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 iya. Nah, juara dunianya sekarang terakhir siapa, Vin? Ya, kalau ada kita istilahnya kan kalau semua bela diri kan ada mana atau itu Ya, ada. betul betul. Ada nggak? Negara mana, Vin? Sebenarnya sebenarnya Indonesia, Mas. Kemarin tuh yang wakilin Indonesia tuh di China itu Kong Ah Hong. Jadi itu memang dia udah 5 kali juara dunia lah. Itu Dan memang sorry, itu sorry. terakhir tuh Itu di kejuaraan di mana? Itu siapa China, tadi? Siapa tadi yang wakilin Kong Ha Hong. Kong Ha perguruan Hong. nama perguruannya? Ya, nama perguruannya Kong Ha Hong, di Jakarta dia basicnya. Oh, gitu. Di sana kali kota kali Hmm. Glodok kali ya, petak 9 ya. Iya, dia ke stasiun kota, Mas. Oh, Di iya, iya, daerah-daerah iya. situ dia. Iya, gue tahu, Hmm. gue tahu, gue tahu. Emang iya, iya, banyak Hmm. juga tuh sana. Benar, 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 benar. Iya, iya. Oh, Ya, gitu. kalau dia sih memang udah sering langganan juara dan sering wakilin Indonesia juga di ajang-ajang internasional kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Iya, iya, karena kan kalau tidak reguler sayang banget kalau udah jadi olahraga ya. Iya, betul. Sayang Dan banget. memang kalau untuk latihan untuk jadi atlet tuh pasti porsinya tuh lebih dibandingkan yang untuk kesenian aja. Karena untuk bisa berlatih jadi atlet tuh memang kan barongsai ini kan nggak sendiri. Misalkan kayak wushu kan itu dianggapnya masih individual. Tapi kalau udah barongsai kan itu tim kan. Jadi memang harus sering-sering latihan untuk melatih kecocokan. Apalagi pemain depan dan pemain belakang kan, Iya, apalagi kalau dia main tonggak kan harus benar-benar saling komunikasi gitu kan. iya, Jadi benar-benar harus sering dilatih sih kalau barongsai itu. iya bener. Buat gambarannya nih, buat apa teman ngoceh, itu kepala barongsai itu berat banget, men. Kalau lu nggak bisa goyangin buat jangan dipikir gampang. Gue udah pernah nyobain berapa kali, berbulan-bulan baru bisa gue. Itu cuma gerakan gitu doang, ngek 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 gitu, sama ngedipin mata, Ben. Iya, Jadi ya buat teman ngoceh itu tuh jangan kira enteng, berat itu berat. berat betul. Tapi Eh, yang sekarang tuh sebenarnya lebih enteng Mas dibanding barongsai-barongsai zaman dulu. oh gitu. Kalau yang sekarang udah disederhanakan kan ibaratnya. Tapi kalau zaman dulu tuh kerangkanya tuh benar-benar masih berat gitu, masih ada yang pakai besi malah kayak gitu. Oh, Sekarang kan saya lagi liput-liput juga nih barongsai-barongsai zaman dulu nih. Dan di situ memang saya menemukan barongsainya tuh memang ukurannya lebih besar, ukurannya lebih berat. Tapi kalau yang sekarang ini udah ada standarisasinya dari Federasi Olahraga Barongsai Indonesianya. Jadi semua barongsai itu ukurannya harus standar kalau untuk ikut pertandingan. Jadi tingginya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa itu udah ditentukan. Jadi sekarang tuh barongsai udah hampir sama bentuknya kayak gitu. Ukurannya tuh udah ukuran standar semua sih kayak gitu. oke, 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 oke. Nah, untuk ngebuat kayak liong kayak apa di Indonesia sudah ada, Vin ya? Iya. Wah, ada itu di Bogor itu biasanya itu namanya Alili Hambali. Memang itu dia produksi barongsai itu udah ke mancanegara. Waktu itu aja saya ngambil liongnya dan berbincang-bincang sama dia. Itu liongnya udah diekspor ke luar negeri. Wih. Bahkan yang terakhir aja itu dia kirim ke Arab Saudi, Mas. Saya Wah, juga heran di Arab Saudi bisa main liong juga ternyata di sana. Iya kata dia ada di sana. Wah, keren juga kan kata saya. iya, 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 iya. Seru, 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 seru. Ya, menarik juga kalau Iya, udah mendunia gitu loh, iya, ya kan? betul. Oh, di Bogor ya. Selain dulu Ya kan di Bogor di terakhir kalau tahu gue waktu gue ngobrol-ngobrol sama temen-temen banyak import dari apa
ya dari Malaysia ya. Betul, ya. Dari Malaysia memang secara kualitas memang lebih bagus sih. Dan dari segi ekspresinya itu lebih, apa ya, kalau dibilang tuh lebih serem lah, kayak gitu. Tapi Oh, memang harganya bisa 2 kali lipat dari lokal, karena kan kita harus ambil sendiri ke sana gitu kan. Terus iya. sama bahan-bahannya juga pasti beda sih, kayak gitu. Sama Tapi pajak nggak lagi. kalah bagus. Ya, Sama pajak ya pas dibawa masuk sini nenteng-nenteng kan iya. bakal kena pajak. Bea cukai. Ya, oke oke oke. Nah, Vin, Hmm. nah ini ngobrol ini, gue mau nanya aja sih. Kalau kita nonton film-film Jet Li ya kan ada tuh yang zaman-zaman Jet Li tuh yang suka dia main naik terus itu, nah itu tuh main itu apa sih filosofinya tuh Vin yang dia ngambil apa sih kayak ngambil sayuran atau apa gitu? Ya, jadi memang itu namanya caicing, Mas. Kalau di pertandingan tuh sekarang juga masih ada kayak gitu. Itu biasanya bentuk sayuran. Kalau yang di film Jet Li itu dia kayak merebutkan titah raja gitu. Nah, siapa yang menang itu akan dapat hadiah dari kerajaan biasanya. Tapi itu yang ditentang sama Jet Li kan kalau nggak salah tuh. Jadi ketika dia udah dapet tuh malah hadiahnya tuh dibuang kayak gitu. Karena pemerintahnya waktu itu mungkin agak agak apa ya, agak dekat sama penjajah kalau nggak salah kalau saya lihat filmnya kayak gitu. Oh, oke. Tapi kalau secara garis besar sih yang sekarang itu namanya cacing atau makanan kayak gitu. Hmm. Oke Biasanya juga oke. sekarang di atasnya itu diiketin sama angpau juga biasanya Oh, untuk ya iya iya. sebagai tanda terima kasih lah dari tuan rumah kepada barongsai yang telah datang dan hadir ke rumahnya kayak gitu. Iya, kalau kalau kita nonton filmnya kan ya kita tahu lah itu fiksi tapi kan pasti kan nggak sembarangan buatnya kan Ya teman betul. di Cina sana. Oh, antara perguruan juga kayaknya wah musuhannya gila-gilaan gitu. Tapi di Indonesia Ya. gitu nggak, Vin? Enggak sih, di Indonesia kalau saya lihat sih saling support dan saling dukung sih. Nggak Iya. nggak yang sampai ribut-ribut kayak gitu, nggak ada. Iya iya. Iya 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 sih. Ya maksudnya gue nanya gini kan ya kadang banyak lah ya hal-hal yang kayak gitu gitu. Bahkan di perguruan silat sini berantem mau perguruan silat sini gitu. Nggak seru. Kan zamannya sekarang kolaborasi ya, Vin. Collab Ya, collab zamannya kan sekarang YouTuber. udah ada pertandingan, Mas. Pertandingannya itu kan nggak kayak pertandingan baku hantam antara barongsai ribut dengan ini kan. Kayak kita sekarang berusaha nunjukkan yang terbaik di lapangan tuh biar dinilai juri yang terbaik yang kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi nggak Oke. ada kontak fisik sih sekarang. Oke. Nah, kalau Liong sendiri, Liong Hmm. kan naga ya. Hmm. Eh itu barongsai dulu apa baru ada Liong gitu? Apa pengembangan atau gimana sih, Vin? Gue nggak ngerti deh tuh. Gue agak lupa Hmm. tuh. Biar teman-teman Kalau yang ngoceh secara juga ngerti nih. kalau secara sejarah sih memang Liong itu munculnya lebih dulu, Mas. Oh, Nah, Liong itu merupakan kasta yang paling tinggi lah ibaratnya kalau di dunia apa di hewan mitologi China ya kayak gitu. Karena mitologi ya. Oke. Liong itu memang melambangkan apa ya kemakmuran dan sering digunakan sebagai simbol-simbol kerajaan kan. Misalkan ada di bajunya raja atau stempelnya raja kayak gitu. Jadi kedudukan Liong itu memang paling tinggi di antara hewan-hewan mitologi China kayak gitu. Bahkan kalau kita ada barongsai dan ada naga nih misalkan ketemu. Nah itu barongsainya tuh harus hormat duluan ke liong itu sendiri. Bahkan hormatnya bisa melakukan dengan deku gitu kan itu merupakan bentuk suatu penghormatan kepada yang lebih tua kayak gitu. Oke oke siap siap siap. Oh ya baru tahu tuh gue bukan baru tahu lupa mungkin gue. Ya, Udah lama kita nggak ketemu, Vin. Gue sama Raga juga ya udah jarang gitu. kontak-kontak paling sama Toto aja. Udah jadi bapak deh. Hmm. Ya, ya. Oke 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 thank you ya Vin ya sudah ngobrol ngoceh bareng Oke, sama gue Mas. nih. Sorry kita nggak bisa Ya, siap. lama-lama soalnya Zoom gue masih 40 menit Vin belum berbayar biasa YouTuber Oke, baru siap, siap. lu kan Nanti udah kalau ada bayar. kesempatan mah kita sambung lagi lah. Ya. Siap siap. Oh iya buat Hmm. nanti buat temen ngoceh yang mau tahu tentang barongsai mau tahu tentang Kevin mungkin bisa tanya-tanya nanti di deskripsi gue akan tulis ya apa linknya di Instagram boleh Vin ya Hmm. link Boleh, Instagramnya boleh, boleh, Kevin boleh. Hmm. atau sama linknya apa YouTube-nya Kevin gitu Siap, ya. siap. Silakan Hmm. aja nanti mampir-mampir ya gue tapi belum tahu nih tayangnya kapan Vin.
Gue masih Ya, ngumpulin, gampang, gue Mas. masih ngumpulin materi. Ntar gue kabarin lah. Trailernya kalau udah Siap, siap, trailernya siap. keluar, gue kabarin. Dan satu, kalau lu jadi bikin film tentang barongsai, jangan lupa ajak gue. Ya kan? Siap, Gue jadi siap, asisten, siap. jadi asrada lu, gue siap kok. Tenang aja. Siap, siap, siap. Siap ya. Thank you, Evin. Oke. Oke, Oke, makasih, Mas. oke, teman-teman ngoceh, thank you udah nonton YouTube gue, channel gue ini. Kalau misalnya nggak suka ya skip aja. Kalau suka ya tolonglah di like, share, and subscribe, ya Subscribe. kan? Ya kan biar gue dapet AdSense, jadi gue bisa beli kamera, bisa beli lampu. Ya, oke, Oke. oke semua, thank you semua. Oke, Vin, Yo, bye. bye-bye. Yo, see.